Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 922-924. Jika Anda ingin mengatakan bahwa para pemimpin Tao ini tidak tahu malu, Jue Jingzi mengakui yang kedua, dan sama sekali tidak ada yang berani mengakui yang pertama. Bagaimanapun, 100 tahun yang lalu, dalam pertempuran antara dua sekte Buddha dan Taoisme, para pemimpin dari dua aliran Buddha dan Taoisme berperang melawan gadis berpakaian ungu. Meskipun mereka menipu gadis kecil itu dengan lebih banyak, mereka masih membutuhkan sedikit muka, setidaknya pertempuran roda. Tetapi ketika Anda sampai pada Jue Jingzi, situasinya benar-benar berbeda. Dia peduli dengan jenis pertempuran roda yang Anda miliki. Dia ingin bertarung dalam kelompok. Dalam hal ini, apakah itu Tao Tianmen dari Gunung Tai atau Abadi Luoding dari Wudang, mukanya dipukuli dan tidak berdaya. Tidak benar bahwa para pemimpin Tao ini dengan tulus ingin bertarung dengan Iblis Zun. Hanya karena perbedaan antara yang baik dan yang jahat, mereka tidak dapat melakukan apapun sekarang, karena mereka telah sepenuhnya diikat ke kereta oleh Jue Jingzi. Di reruntuhan Gunung Maoshan, para Master Taozong dari 5 alam Tianyuan berperang melawan Iblis Zun di dunia. Bagaimana mengatakannya, itu juga merupakan pertempuran yang menggemparkan dunia dan membuat para hantu dan dewa menangis. Dan gadis berbaju ungu itu juga tidak punya jalan keluar. Bahkan jika dia tidak ingin bertarung, anak-anak Daozong tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Jadi itu tidak sebagus perang yang bagus, lawanlah orang-orang kecil ini nanti untuk melihat kemunduran mereka sendiri dengan baik. Tidak ada lagi omong kosong. Gadis berbaju ungu itu tiba-tiba mengubah momentumnya. 9 ekornya tidak hidup di udara, dan wajahnya yang cantik langsung menjadi mempesona dengan pertumbuhan momentum. Menghadapi pemandangan aneh ini, saya khawatir hanya Jue Jingzi yang bersemangat. Kalian teman-teman Tao yang bertanggung jawab atas sekte ini. Tampaknya Demon Zun telah menyetujui pertarungan judi ini. Demi semua orang di dunia, silakan bersatu. Kalian harus memenangkan pertempuran ini, dan dunia akan pulih dalam 100 tahun. Suara Jue Jingzi yang bersemangat bergema di antara hadirin lagi, tetapi memalukan bahwa tidak ada yang pernah menanggapinya setelahnya. Bagi sekte Daozong, adalah hal yang paling normal bahwa seorang teman Tao yang sudah meninggal tidak akan mati sebagai orang miskin. Itu hanya apa yang disebut senjata yang membunuh burung pertama. Tidak peduli siapa yang bersedia menghadapi kekuatan rubah berusia 10.000 tahun. Akhirnya, Jue Jingzi harus menggigit giginya dan bergerak maju sendirian. Bagaimanapun, usulan ini diajukan oleh dirinya sendiri. Dia ingin menjadi pemimpin dan tidak ingin melawan risiko. Saya khawatir tidak ada hal baik seperti itu di dunia. Pedang itu mengangkat alisnya, Jue mengejutkan putranya untuk memarahi, jalan yang buruk pertama-tama datang untuk mengalami metode besar Demon Zun. Ketika dia mengatakan ini, Jue mengayunkan pedangnya. Dia tidak menggunakan ilmu pedang Tao, tetapi ilmu bela diri Gunung Kunlun. Melihat Jue Jingzi mengayunkan pedangnya secara horizontal, beberapa bunga pedang berserakan. Dan Jue Jingzi berteriak, Tian Fesan Hua. Tetapi di hadapan Jue Jingzi, gadis berbaju ungu itu hanya berkata dengan suara dingin, seorang Tao kecil di 4 alam Tianyuan berani bersikap begitu liar, hampir mati. Berbicara, jika salah satu pemimpin agama terkemuka Daozong ini naik, gadis berbaju ungu dan rubah iblis 10.000 tahun itu pasti dapat membuat mereka tidak saling mengenal di tenggara dan barat laut. Meskipun kita semua adalah Tianyuan, masih ada celah yang tidak dapat diatasi antara lantai 9 dan lantai 4. Di hadapan pedang Jue Jingzi, gadis berbaju ungu itu sama sekali tidak takut. Dengan merentangkan tangannya, dia berubah menjadi cakar besar dan menepuk wajahnya ke arah Jue Jingzi. Jue mengejutkan putranya hingga berteriak dengan tergesa-gesa, tidak baik. Jubah Tao putih terus berputar di langit. Hanya dengan satu gerakan, gadis berbaju ungu dan Jue Jingzi akan menang atau kalah. Bagaimanapun, itu adalah kondisi puncak manusia dan makhluk abadi, yang tidak dapat ditantang oleh siapapun. Ketika dia ditampar ke tanah dengan satu tangan, meskipun dia tidak terluka parah, ki dan darahnya sudah melonjak. Menancapkan pedang panjang di tanah, Jue Jingzi hanya dengan enggan berdiri, seluruh tulang keringnya terasa sakit. Grandmaster, Grandmaster. Para murid Kunlun, yang sedang menonton pertempuran, bergegas maju untuk membantu Jue Jingzi. Tetapi Jue mengejutkan putranya dengan melambaikan tangan besar, berkata, kembalikan semuanya padaku.
Orang-orang itu, terlepas dari tidak mematuhi perintah Jue Jingzi, hanya bisa menonton medan perang dan merasa cemas. Saat ini, hati Jue Jingzi penuh dengan penyesalan. Awalnya, dia berpikir bahwa kultivasinya di alam Tianyuan dapat menarik pergelangan tangan dengan Zun Iblis di dunia, tetapi sekarang dia menemukan bahwa rubah iblis 10.000 tahun tidak benar-benar terbentuk. Itu bukan kekuatan yang dapat kamu lawan. Jika saat ini Anda tidak bisa membiarkan 5 Master Tianyuan Jing di belakang Anda bertarung bersama, apa yang bisa saya lakukan dengan rubah iblis ini? Kok, Jue Jingzi, Taois kecil, tampaknya Anda telah membuat banyak kemajuan dalam kultivasi Anda dalam 100 tahun terakhir. Namun, saudara perempuan saya tidak memperhatikan prestasi Anda. Ayo, mari kita gunakan semua cara. Adik perempuan saya punya banyak waktu untuk bermain dengan Anda hari ini. Saat ini, Jue Jingzi tidak berani menghadapi mata gadis berbaju ungu itu. Hanya bisa melihat ke belakang, dengan bantuan mata untuk melihat ke belakang Taois Tianmen, Luoding abadi. Apa yang kau lakukan? Kita adalah pemimpin jalan yang benar. Jika kita kalah dalam pertempuran ini, tidak lama lagi klan iblis akan menang di dunia. Kau dan aku harus bekerja sama untuk melawan Yang Mulia Iblis. Jue Jingzi bersemangat, tetapi beberapa orang di belakangnya masih kau. Lihat aku melihatmu, dan mereka tidak ingin bergerak. Di satu sisi, mereka tidak mau mengakui posisi terdepan Jue Jingzi. Di sisi lain, mereka sangat malu menghadapi Yang Mulia Iblis. Bagaimanapun, gadis di depannya baru berusia 20-an, tetapi 100 tahun yang lalu, dia adalah karakter yang ganas yang bertarung dengan para pendahulunya. Pada saat itu, mereka masih ingat dengan jelas pertempuran antara iblis dan iblis, jadi mereka takut pada Yang Mulia Iblis dan tidak berani menyerangnya dengan mudah. Taois kecil Jue Jingzi, tampaknya sekte Taomu bukanlah tangan besi. Sekarang kau ingin menjadi terkenal dan terkenal, mengapa kau harus menyeret orang lain untuk mati untukmu? Gadis berpakaian ungu itu membuka mulutnya lagi, dan suara yang indah itu hampir menunjuk ke hati Sang Buddha, dan dia mengungkapkan pikiran Jue Jingzi. Ini jelas untuk sengaja memecah belah para pemimpin sekte ini. Jue terkejut karena ledakan ketidakberdayaan, akhirnya hanya bisa menghela napas panjang. Namun, Jue Jingzi sekarang telah menjadi harimau. Jika dia menunjukkan kelemahan atau mundur, Kunlun niscaya akan menjadi bahan tertawaan para Taois di dunia, dan dia juga akan menjadi penjahat Kunlun selama berabad-abad. Jadi saat ini, dia harus maju, bukan mundur. Sekali lagi, wajah Jue Jingzi menunjukkan postur bahwa meskipun ada ribuan orang, saya pergi ke langit dan menghela napas. Hanya saja jalan yang benar telah menurun, dan jalan yang jahat makmur. Meskipun saya tidak dapat mengubah hidup saya melawan surga, saya hanya ingin mati untuk membuktikan kebenaran. Demon Zun, jika Anda memiliki kekuatan sihir yang besar hari ini, saya akan menemui Anda untuk sementara waktu. Kunlun 9 urat, klan pedang Tianyuan, buka. Saat ini, Jue Jingzi tidak memiliki jalan keluar. Ada iblis di depannya, dan tidak ada bantuan dari rekan satu timnya di belakang. Dalam situasi yang tidak berdaya seperti itu, Jue Jingzi harus bertarung. Bahkan jika dia mati, dia tidak bisa kehilangan muka Kunlun. Bab 923. Situasi di Maoshan ini adalah hasil dari keserakahan dan ketamakan Jue Jingzi. Sekarang Jue Jingzi ingin menghormati iblis perang itu sendiri, yang hampir sepenuhnya jatuh ke tubuh Kunlun. Saat ini, mata Kunlun semuanya berubah. Itu adalah penghormatan, lalu kekhawatiran. Harus dikatakan bahwa Jue Jingzi tidak lupa melobi para pemimpin Tao di belakangnya sampai saat-saat terakhir. Bagaimanapun, ini adalah jalan buntu, dan tidak ada yang ingin menjadi umpan meriam di jalan buntu ini. Sayangnya, sampai saat Jue Jingzi mengulurkan tangannya, keempat orang di belakangnya masih saling memandang dengan ekspresi dilematis. Kunlun Jiumai adalah teknik pedang terkuat di Gunung Kunlun. Itu mengubah 9 pedang menjadi 9. Masing-masing dari mereka membunuh orang dengan cara yang tidak terlihat. Bagi Jue Jingzi dari alam tingkat keempat Tianyuan, ini adalah keterampilan keluarganya. Jue Jingzi tahu bahwa dia tidak dapat dibandingkan dengan rubah iblis 10.000 tahun dalam hal mana, jadi dia harus mengambil jalan melawan surga jika dia ingin menang. Pedang panjang itu ditopang secara horizontal, dan 9 pedang itu seperti hujan. Hujan itu mengguyur gadis berbaju ungu di sisi yang berlawanan. Gadis berbaju ungu itu hanya berkata sambil tersenyum dingin, teknik pedang Kunlun benar-benar dangkal. Setelah itu, gadis itu melambaikan 9 ekornya yang kuat dan menyapunya. Pada saat ini, yang bisa dilihat semua orang hanyalah 9 cahaya di langit,
tetapi dalam sekejap, 9 pedang dari pedang panjang Jue Jingzi tersapu kembali oleh 9 ekor di belakang gadis berbaju ungu. Pedang Qi menyimpang dari arah, jatuh ke tanah, dan menghantam beberapa lubang besar. Taois kecil Jue Jingzi, kakak perempuan, aku sudah memberimu 2 gerakan. Jika kamu tidak tahu baik atau jahat lagi, aku akan melawan. Gadis berbaju ungu itu menutup mulutnya dan terkikik. Tetapi Jue Jingzi saat ini tampaknya telah memakan hati besi yang berat, setengah langkah tidak mundur. Baiklah, kau tidak perlu berbelas kasihan. Taruhan ini dibuat olehku. Aku akan menghabisinya. Bahkan jika tubuhnya berubah menjadi abu terbang, aku akan menghentikan klan iblismu dari berlarian di dunia ini. Gadis berbaju ungu mencibir, aku tidak bisa menahan diri. Setelah itu, gadis berbaju ungu dan Jue Jingzi hampir bergerak pada saat yang bersamaan. Saat ini, dia tidak berani bertarung dengan pedang untuk waktu yang lama. Jari itu dengan ringan menyentuh pedangnya, cahaya pedang Jue Jingzi menunjukkan sinar guntur. Secara alami, gadis berbaju ungu tahu bahwa ini adalah metode 5 guntur asli Taoisme, dan gadis berbaju ungu sama sekali tidak terkejut. Taofa, ayo. Hari ini, kakakku ingin melihat apakah itu Taoisme Kunlunmu atau Taoisme klan iblisku. Katakanlah, mulut gadis berpakaian ungu itu terbuka, semburan angin jahat hitam tidak sopan, menuju Jue Jingzi melesat lewat. Api ungu, guntur dan kilat dan angin jahat hitam saling bertabrakan, dan tiba-tiba, dunia menjadi pucat. Jue terkejut dengan semburan kerja keras, dipaksa melawan praktik jahat gadis ungu itu. Namun, bahkan jika Jue Jingzi dipaksa untuk mendukung lagi, celah alam selalu ada, yang tidak berarti bahwa Anda dapat menang dengan keyakinan bahwa Anda harus menang. Segera angin jahat bertiup, langsung menenggelamkan Jue Jingzi. Dalam kekacauan ini hanya mendengar Jue Jingzi tidak menghentikan suara ratapan. Grandmaster, Grandmaster. Murid-murid Kunlun tidak tahan melihat ini. Mereka khawatir tentang keselamatan Jue Jingzi, dan mereka semua berteriak dengan gugup. Pemimpin murid Kunlun datang beberapa langkah ke Luoding Immortal dan pendeta Tao Tianmen, dan Jishu berkata, kalian para master, kalian semua adalah pemimpin sekte Tao kami. Leluhurku berperang melawan iblis. Bagaimana mungkin kalian para master mengajariku untuk mengabaikan kematian? Aku ingin meminta bantuan kalian untuk membantuku dengan bantuan para leluhur kita, demi garis keturunan Taoisme yang sama. Ini. Luoding Immortal ragu-ragu, matanya menyapu ke satu sisi Tao Tianmen. Jelas, orang-orang ini masih tidak punya niat untuk melakukannya. Melihat sikap para master Tao ini, para murid Kunlun kecewa. Tiba-tiba, salah satu murid Kunlun berteriak, kakak seperguruan Fan, mengapa kalian harus beralih ke orang-orang yang menipu dunia ini? Murid-murid Kunlunku sedang berperang dengan iblis hari ini, dan mereka akan mati jika mereka mati. Sungguh memalukan. Semua murid Kunlun mematuhi perintah, menyiapkan susunan pedang, dan melawan iblis sampai akhir. Bertarung sampai akhir dengan darah. Untuk sementara waktu, kelompok murid Kunlun ini bersemangat, seolah-olah mereka telah mengalahkan darah ayam. Ketika angin bertiup, 5 atau 6 murid Kunlun berpakaian putih bergegas maju untuk menyerang gadis berpakaian ungu. Saat ini, mereka tidak peduli dengan kultivasi, alam, dan kekuatan sihir. Mereka semua mengandalkan aliran darah. Menjadi seorang gadis berpakaian ungu, semburan cahaya memanggil, Jiao tersenyum dan berkata, itu benar-benar sekelompok orang kecil yang melampaui kemampuan mereka, tetapi juga sangat cantik. Dengan itu, gadis berpakaian ungu segera mengibaskan ekornya di belakangnya, satu persatu, dan dalam sekejap dia mengalahkan orang-orang kecil dari Gunung Kunlun. Pada titik ini, beberapa orang tidak bisa tinggal diam. Orang itu tidak lain adalah Chi Haitao dari Gunung Qingcheng. Saat ini, Chi Haitao penuh dengan darah. Bagaimanapun, Gunung Qingcheng miliknya juga dikenal sebagai sekte Tao. Sekarang dia tidak hanya acuh tak acuh terhadap Yang Mulia Iblis, tetapi juga diejek sebagai pengganggu oleh sekelompok murid Kunlun. Inilah yang tidak dapat ditanggung Chi Haitao. Terlebih lagi, Gunung Qingcheng juga cukup memalukan di sekte Tao. Dapat dikatakan bahwa Gunung Qingcheng bukanlah sekte Tao murni, yang dapat dilihat dari nama Chi Haitao. Semua penganut Tao lainnya yang bertanggung jawab atas Taoisme semuanya memiliki nama mereka sendiri. Hanya Chi Haitao yang menggunakan nama orang awam. Jadi setelah memikirkannya, Chi Haitao harus menyelamatkan Jue Jingzi tanpa ragu-ragu, apakah dia ingin membuat nama untuk dirinya sendiri atau berpegangan pada paha Kunlun. Jika tidak, status Gunung Qingcheng di sekte Tao akan menjadi sangat memalukan. Dia hanya mendengus pada Tianmen dan Luoding. Chi Haitao bergabung dalam lingkaran pertempuran,
menunjukkan pedang di tangannya dan berteriak, Jue Jingzi Daoyou, aku akan membantumu. Atas keikutsertaan Ji Haitao yang tiba-tiba dalam perang, gadis berbaju ungu itu tidak menanggapinya dengan serius, tetapi berkata sambil mencibir, di ranah perampokan guntur tingkat 2 di Tianyuan, satu lagi akan mati. Langkah Ji Haitao tidak berdampak banyak pada situasi itu sendiri, tetapi memiliki bayangan yang sangat dalam di pihak Luoding dan Tianmen. Lagi pula, jika kita tidak melakukannya bersama-sama, hanya saja Ji Haitao yang mengambil risiko, yang hampir memberikan semua tekanan moral pada Luoding dan Tianmen. Baik itu Gunung Tai atau Wudang, itu adalah sekolah Taoisme yang besar. Bahkan sekte-sekte di sudut seperti Gunung Kinceng berani menghadapi Yang Mulia Iblis, tetapi mereka masih membuat kura-kura. Jika ini disebarkan, Gunung Tai dan Wudang tidak perlu bercampur dengan sekte Daozong. Jadi setelah saling memandang, Tianmen dan Luoding mengikuti Ji Haitao dan melompat ke dalam lingkaran pertempuran. Daoyou Jue Jingzi, Ji Haitao, jangan panik. Aku akan membantumu. Untuk sementara waktu, seluruh reruntuhan sekolah Maoshan umum, perang iblis semakin intens. Tekanan gadis berbaju ungu juga berlipat ganda. Bagaimanapun, itu adalah 4 alam Tianyuan. Meskipun tidak ada 9 perampok guntur, jumlahnya tidak proporsional. Bab 924. Saat ini, di puncak Gunung Maoshan, hanya ada satu orang yang paling malu dan tertekan, yaitu pendeta Tao dari Kongtong, King Feng. 5 orang ahli alam Tianyuan mengepung Sang Raja Iblis, dan sekarang dialah satu-satunya yang tersisa untuk berdiri. Sebenarnya, dalam hatiku, pendeta Tao dari King Feng adalah orang terakhir yang ingin terlibat dalam air berlumpur ini. Bagaimanapun, Kunlun adalah pemimpin sekte Dao, sedangkan Wudang adalah wilayah sekte Iblis Zhenwu. Adapun Gunung Tai, itu adalah gerbang surga. Sisanya adalah Gunung Kongtong dan Gunung Kinceng. Status kedua aliran ini hampir sama dengan sekte Dao. Untungnya, Kongtong masih memiliki segel kaisar di tangannya. Kalau tidak, dia tidak akan sebaik Gunung Kinceng di sekte Dao. Namun, sekarang situasi pertempuran telah menjadi sangat sulit. Semua pemimpin dari 4 sekte utama telah ikut serta dalam pertempuran. Sulit untuk mengatakannya jika Anda tidak pergi ke sana. Oleh karena itu, setelah menghela napas, Taois King Feng, yang memegang debu yang beterbangan, juga bergabung dalam lingkaran pertempuran. Dengan satu musuh 5, ini adalah pertama kalinya seorang gadis berpakaian ungu begitu mendominasi di dunia. Untungnya, prestasi para pemimpin Tao yang disebut ini tidak terlalu tinggi. Yang paling kuat adalah abadi Wudang Luoding, Tianyuan Wuzong. 3 Tianyuan yang tersisa 4 kali lipat dan 1 Tianyuan ganda. Pada suatu waktu, 5 orang mengepung seorang gadis berpakaian ungu, dan ada saat-saat ketika dia berada di puncak Gunung Maoshan. Pada saat ini, yang paling menarik adalah para murid dari semua sekolah berdiri di bawah menyaksikan perang. Pada saat yang sama, mereka bersorak untuk guru mereka sendiri, dan di sisi lain, mereka diam-diam bahagia. Bagaimanapun, mereka takut bahwa mereka belum pernah melihat pertempuran seperti itu dalam hidup mereka. Pertempuran seperti itu adalah pengalaman yang luar biasa bagi mereka. Jika bakatnya sedikit lebih baik, itu dapat secara langsung membiarkan kultivasi mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Di sisi lain, Jue Jingzi bersemangat dan tidak dapat dijelaskan saat ini. Meskipun dia sedikit malu, dia tetap menarik rubah-rubah tua ini ke kereta perangnya pada saat yang sama. Pada saat ini, terlepas dari menang atau kalah, Jue Jingzi sudah merasa bahwa dia selangkah lebih dekat ke tujuannya. Dalam kebingungan, Jue Jingzi melakukan serangan lain. Dengan sapuan pedang panjangnya, dia menjadi sangat besar. Dia berteriak, langit dan bumi Suanyuan, Kaisar Jianzong. Pedang besar itu, menghadap kepala gadis berbaju ungu, menebas di masa lalu. Sosok gadis itu bergetar, cakarnya sedikit terangkat, dan dia patah. Dan pendeta Tao Luoding melihat jarum itu, sepasang telapak tangan daging langsung ke jantung depan gadis itu, berkata, tangan Taiji. Pada saat yang sama, debu pendeta Tao King Feng dan palu Ji Haitao juga mengenai gadis itu pada saat yang sama. Orang-orang ini bahkan tidak mencapai 6 tingkat Tianyuan, tetapi jika mereka benar-benar ingin naik, itu sangat menyakitkan. Saat ini, wajah gadis berbaju ungu itu suram, lagi pula, satu demi satu ini memanggil, mereka juga menghadapi kesulitan. Namun, dengan keuntungan dari alam, gadis berbaju ungu itu masih bisa berdiri. Hanya saja jumlah serangan baliknya semakin berkurang. Di tanah, generasi terakhir murid Daozong melambaikan bendera dan berteriak satu persatu. Grandmaster Perkasa, Grandmaster Perkasa.
Meskipun 5 musuh dan 1 menempati waktu, tempat, dan orang yang paling menguntungkan, di hadapan Demon Zone yang kuat, para master dari para Taois ini masih dalam sedikit kekacauan. Bagaimanapun, itu tidak dapat mematahkan kekuatan sihir gadis berbaju ungu. Sialan, aku tidak menyangka rubah itu begitu kuat. Ji Haitao juga yang paling lemah dalam kultivasinya. Saat ini, meskipun Ji Haitao berada di lingkaran pertempuran, dia merasa palunya semakin lemah, dan bahkan tangannya sedikit gemetar. Ini bukan kabar baik bagi Ji Haitao. Dan kelemahan Ji Haitao juga terlihat di mata gadis berbaju ungu. Sepertinya orang-orang ini sudah kelelahan. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus menangkap salah satu dari mereka dan menghajarnya terlebih dahulu. Gagasan gadis berbaju ungu sepenuhnya benar. Dalam menghadapi situasi seperti itu, dia hanya bisa berkonsentrasi pada mana superiornya untuk mengalahkan yang cacat dan membunuh satu, dan sisanya akan diselesaikan secara perlahan. Menangkap momen Ji Haitao yang terengah-engah, gadis berbaju ungu itu adalah gadis yang berdiri bebas dengan kecepatan tinggi. Tangannya berubah menjadi cakar rubah. Dia langsung menghancurkan pertahanan depan Tianmen dan Luoding, lalu langsung menyerang Ji Haitao. Ji Haitao terkejut. Dia mundur lagi dan lagi. Dalam hatinya, dia berkata, "Nenek, aku telah memintamu untuk menyinggung perasaanmu. Kamu tidak peduli dengan para Taois tua itu. Kamu harus mengalami masa-masa sulit denganku. Kebenaran adalah rubah terkutuk." Saat dia mundur, Ji Haitao mengangkat sepasang palu di atas kepalanya dan berteriak, "Buka!" Tak berdaya, Ji Haitao tidak punya pilihan selain menghadapi kekuatan gadis berbaju ungu. Taois Tianmen, Abadi Luoding, Taois King Feng dan Jue Jingzi mengikuti mereka, terutama Jue Jingzi, sekelompok pemimpin yang berteriak, "Jahat, jangan sakiti teman-teman Taoisku." Sepasang pedang panjang, telapak tangan daging dan debu yang mengambang kini telah jatuh dengan keras ke gadis berbaju ungu. Gadis itu tidak peduli dengan itu. Dia ingin membunuh dan melukai Ji Haitao. Pertama, Ji Haitao adalah yang terlemah di antara kelima orang itu. Kedua, jika Ji Haitao tidak melompat keluar, 3 orang lainnya tidak akan mengikutinya. Jadi jika kamu ingin menjadi burung, kamu akan dibenci. Ekor putih di belakangnya berayun, dan gadis berbaju ungu menghentikan jalan ke-4 orang di belakangnya. Dan sepasang cakarnya telah mati menuju Ji Haitao. Ji Haitao mengangkat palunya dengan ketakutan di matanya dan berkata, "Brengsek, aku telah bertarung denganmu hari ini." Ada ledakan keras di seluruh Gunung Maoshan. Di bawah serangan kuat gadis berbaju ungu, Ji Haitao menghantam tanah dengan sepasang palu, dan lampu berdarah di kepalanya sangat tua, dan tiba-tiba, dia kehilangan tanda kehidupan. Begitu lintai rusak, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Ji Haitao yang malang menjadi umpan meriam pertama yang mati dalam pertempuran Maoshan. Namun, biaya membunuh Ji Haitao untuk gadis berbaju ungu tidaklah sedikit. Begitu Ji Haitao meninggal, keempat pemimpin Tao di belakang gadis berbaju ungu benar-benar marah. Pertama-tama, Luoding berteriak, "Iblis yang baik, berikan hidupmu." Sepasang telapak tangan daging langsung menempel di punggung gadis berbaju ungu, dan Jue Jingzi dan Tianmen tidak menunjukkan kelemahan apapun. Kedua pedang itu menyatu dan membunuh ekor gadis di belakangnya. Dalam sekejap, suara lolongan wanita yang tajam terdengar di seluruh langit. Semua orang yang hadir terkejut saat itu. Gadis berbaju ungu yang terkena sepasang telapak tangan daging Luoding perlahan berbalik, dan wajahnya sangat ganas. Melihat ekornya yang berdarah, yang dipotong tanpa ampun di belakangnya, dia langsung meraung. Dalam sekejap, wajah cantik itu berubah menjadi wajah rubah, dan berkata dengan muram, "Kalian para Tao kecil berani menyakitiku. Kalian semua harus mati hari ini." Segera, gadis berbaju ungu menghentakkan kakinya, dan seluruh gunung Maoshan mulai bergolak. Rambut putih mulai muncul pada gadis berbaju ungu. Dalam hal ini, reaksi pertama adalah Jue Jingzi. Jue Jingzi berteriak dan meraung, "Tidak, semua teman di jalan akan segera mundur. Demon Sun akan berubah menjadi tubuh asli."